Tidak ditamari. Agak wajib. Jadi awal ini. Kan? But under this stuff, I don't have to be three people in season. That's just the purpose. Yeah. And let's say it's the final trauma that it. Con esta así. Visual. Super. Pero voy a ver. Keberhasilan. Peraturan, ya peraturan. Keberhasilan. Keberhasilan. Peraturan. Keberhasilan. Peraturan. Kebebasan aturan. Kebebasan aturan. Kebebasan aturan. Stop. Ribut melulu ah. Jogetin aja. Shit. Dua putar aja. Musik. Orang dalam dapat persoalan. Pasti ada botol. Tambah lagi si botol lagi. Itu Satu elemen lagi sudah kita temukan. Ternyata peraturan dan kebijakan yang terlalu kaku justru membuat semua orang terbelenggu. Tapi kebebasan yang terlalu besar bisa menimbulkan kekacauan. Jangan lupa, seni juga penting agar berimbang. Bahkan bisa memicu perubahan. Bagus sekali. Ayo kita pergi lagi. Ayo. Selamat pagi. Oke, pas banget nih ya. Jadi tanpa koordinasi, boleh cek ke Ega, boleh cek ke Mbak Pusi. Saya punya ide beberapa hal di sini yang sejalan dengan semua tema. Ntar teman-teman lihat ya, mana aja kira-kira yang sejalan. Tapi saya ingin mulai bahkan sama teater Oma nih. Nggak pernah ngobrol, baru ketemu kemarin sama timnya yang hari ini. Tapi waktu saya mikirin presentasi hari ini, yang saya pikirkan adalah pertanyaan ini buat semua. Pertanyaan mesin waktu. Sama kan? Apa yang teman-teman semuanya lakukan setahun yang lalu? Tanggal berapa nih? 17 Oktober. Setahun yang lalu. Lagi pada ngapain sih? Pada inget gak? Pasti samar-samar ya. Kalau saya itu waktu itu lagi marah-marah. Marah-marahnya kenapa? Pada nggak pindah. Salah pencet. Nah, saya lebih gampang orasi daripada pakai ini. Kalau orasi nggak perlu lihat, perlu lihat segala macam gambar ya. Tapi gini, tahun lalu 17 Oktober 2023. Saya lagi marah-marah teman-teman. Karena mungkin udah pada agak lupa ya, padahal 4 hari lagi kita mau lantik loh orangnya loh. Mau lantik, mau cari lagi, visit lagi. Tahun lalu 16 Oktobernya keluar sebuah putusan yang bikin heboh se-Indonesia, bahkan sedunia sih waktu itu.
yaitu keluarnya putusan 90, hukum banget sih ngomonginnya. Tapi ini soalnya udah nggak jadi hukum banget sih. Putusan 90 Mahkamah Konstitusi yang bikin 4 hari lagi kita akan punya wakil presiden yang baru. Hari itu saya lagi marah-marah. Teman-teman waktu itu lagi pada kesel nggak? Nah, mungkin enggak. Mungkin kesel, saya nggak tahu. Tapi waktu itu juga ada teman saya yang namanya Dadi. Dia juga kesel. Tapi dia bukan orang hukum. Nggak ada kaitannya sama hukum. Dulu dia jurnalis, kemudian dia jadi filmmaker. Pasti semua udah pada tahu. Dan dia juga gelisah. Tapi aduh saya mau ngapain ya? Kayaknya saya pengen melakukan sesuatu nih, ngaco nih. Tapi apaan ya? Terus ada teman saya satu lagi yang namanya Mas Joni, dia juga gelisah. Sebenarnya ada satu lagi di sini, dia bilang jangan dipanggil ya Mbak, kayak gitu. Ya, Om Irfan ya. Wartawan juga nggak ada hubungannya sama hukum. Paling kerjanya ngundang saya Mbak, ngomong Mbak di CNN untuk ngomongin soal hukum. Nggak ada hubungannya sama hukum. Padahal yang diomongin putusan Mahkamah Konstitusi hukum banget. Tapi waktu itu semuanya teman-teman gelisah banget dan mikir kayaknya kita harus melakukan apa nih. Maka kemudian terjadilah yang mungkin teman-teman mudah-mudahan udah nonton, yaitu film Dirty Vote. Jadi ini real ceritanya. Mungkin relatable sama teman-teman, mungkin enggak. Tapi saya mau bilang begini, Dirty Vote itu terjadi dari orang-orang yang sebenarnya nggak connect. Saya nggak kenal dulu sama Irfan. Saya nggak deket dulu sama Mas Dadi. Cuma tahu-tahu aja. Ya sekali-sekali ketemu di forum. Nggak deket sama Mas Joni. Dan kemudian tiba-tiba ada teman dari NTT, namanya Beth. Ada teman namanya Yusuf. Ada teman lagi dari Sumatera Barat yang datang beneran ke Jakarta. Terus kita kolaborasi, terus kita bikin yang namanya Dirty Vote. Dan Dirty Vote itu teman-teman juga bukan proyek dari donor, bukan sama sekali. Bukan borongan, kan yang tadi bilang kita tuh dibilangnya anak abah lah, dibilangnya anak buah Mahfud lah gitu. Tapi enggak, kita patungan. Saya yakin nih teman-teman di sini lembaganya ada ikutan patungan. Ya Mas Irfan ya, jangan sampai kita buka nih daftarnya nih. tapi keren banget. Jadi kita patungan. Sampai kalau makan ngumpul, ya udah saya bawa makanan, Mas Uceng bawa makanan, masing-masing dengan kedaerahannya masing-masing. Kita jadi tahu tuh soal makanan-makanan Makassar waktu itu. Tapi saya pengen cerita tentang kolaborasi yang lagi-lagi kita semua tadinya nggak akrab, tiba-tiba jadi akrab. Dan itu terjadi hanya dalam waktu kira-kira 2 minggu. Teman-teman, 4 hari sebelum Dirty Vote keluar, kita baru syuting. Dan karena duitnya nggak banyak, karena patungan, mampu sewa ruangan kayak gini dengan layar yang sekeren ini cuma sehari. Jadi kita kerjain sehari, hanya 4 hari sebelum Dirty Vote keluar. Hari Rabu tuh saya ingat banget. Cuma sehari karena duitnya nggak ada lagi untuk nyewa ruangan pada hari berikutnya. Dan setahun kemudian, fast forward, mesin waktu, kita pinjam punyanya teman-teman teater Koma. Setahun kemudian, 17 Oktober, 3 hari lagi, kita pinjam wakil presiden baru, yang waktu itu kita ributkan. Tapi bahkan kolaborasi itu nggak berhenti sampai Dirty Vote keluar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba teman-teman saya yang orang-orang hukum, begitu dengar kami dilaporkan ke Barreskrim, langsung pada datang, Bib, gue bisa bantu apa? Bib, gue jadi lawyer loh. Untung nggak lanjut ya, by the way teman-teman, don't worry, itu nggak lanjut. Tapi saya kaget, wow gila, keren banget nih. Nggak ada yang minta dibayar. Semua kita patungan. YouTube-nya aja kita nggak monetize ya teman-teman. Nah terus tiba-tiba teman-teman perempuan Indonesia anti korupsi, pasti di sini ada yang anggota-anggota juga. Tiba-tiba bilang bahwa, oh iya, halo Reta. Mbak, kita bikinin deh terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris itu terjemahannya mahal loh, nyewa terjemah resmi. Teman-teman ngumpulin, pakai Google Docs, jadi terjemahan bahasa Inggris saya yang keren banget. Bener-bener collab. Mungkin ada sekitar 6-7 orang gitu yang kerjain dulu bagian ini, lu scene ini. Jadi kirim, Mas Irfan upload. Udah. Terus tiba-tiba ada temen di Jogja yang tiba-tiba ngomongin saya terharu banget, serius, saya terharu banget tiba-tiba, Mbak, kami bikin kelas pendidikan politik untuk anak-anak umur 13 sampai 17 tahun pakai film Dirty Vote.
Kami bikin manualnya nih, tolong dicek dong. Terharu banget. Inisiatif sendiri, nggak ada donornya, nggak kami suruh. Terus tiba-tiba ada teman dosen, Mbak kami pakai di kelas, dosen yang ini, Mbak kami pakai di kelas, dosen yang itu kami pakai di kelas, sampai sekarang. Jadi terharu banget teman-teman. Dan itu yang saya bayangkan soal yang namanya sebenarnya itulah yang namanya civic space, ruang sipil yang teman-teman yang nggak terkoneksi itu pakai untuk isi. Nah ini kan salah satu elemen yang saya nggak koordinasi sebelumnya, ternyata ada ide soal space. Tapi saya memang memikirkan civic space sebagai bukan ruangan yang begini, tapi ruangan seperti angkasa luar yang nggak ada batas. Karena bagi saya dan bagi kita semua harusnya, civic space kita adalah tentang kerja-kerja bareng. Mungkin kita bintang-bintangnya kecil, ada yang menyalanya lebih besar sedikit, ada yang kurang, agak redup, tapi kita kerja bareng jadi dalam sebuah space. Saya selalu membayangkannya begitu. Tapi masalahnya ada sedikit glitch memang, glitch dalam space, yaitu ketika kita mikirin bahwa ternyata civic, teman-teman kalau nerjemahin civic tuh kayak apa sih? Mungkin kaitannya sama sipil gitu ya, kan gitu glitchnya tuh. Civic space, ruang sipil. Seakan-akan sipil lawannya apa? Militer. Langsung ingat baris kan? Nah, tapi teman-teman sebenarnya sipil dalam hal ruang sipil itu bukan lawannya tentara. Kita nggak musuhan sama tentara kok sebenarnya. Tapi civic di sini adalah tentang peran kita sebagai warga dalam konteks negara. Dan disinilah kita harus mikirin bahwa teman-teman negara itu kan pertama-tama ada karena warga kan. Jangan bayangin kayak di game gitu. Ada negara, jadi apa sih gamenya sekarang sih kayak udah deh. Nah terus tiba-tiba kita isiin building, kita isiin orang, kita isiin salon, kita isiin apa, terus jadi kota. Nggak kayak gitu. Itu hanya dalam pikiran-pikiran gamers gitu. Negara ada karena kita duluan ada. Kita duluan ada, terus kita sepakat bikin negara, sebenarnya gitu. Kemudian kita akan menunjuk orang-orang yang jadi penyelenggara negara. Nah repotnya adalah setelah kita nyoblos nih 14 Februari nih, ada nggak yang kontak teman-teman lagi? Coba peduli nggak mereka punya uang banyak untuk 50 juta per orang per bulan untuk punya rumah di Jakarta. Kita mungkin masih mikir tadi kesini mungkin naiknya kendaraannya harus yang agak sedikit lebih hemat lah gitu ya. Kita cuma diminta untuk coblos, habis itu ditinggal. Nah, saya mau bilang dengan itu, kalau kita bicara ruang sipil, kita harus mikirin kita sebagai suatu entitas utama di negara ini yang bikin negara ini mestinya jalan. Kalau mereka tinggal kita yang bergerak sendiri dengan kekuatan masing-masing. Menurut saya kita nggak perlu nunggu tuh, aduh siapa ya nanti yang kalau daerah saya nanti orang DPR-nya bagus nggak ya, bodoh amat. Kita yang berdaya, kita semua menurut saya punya kekuatan masing-masing. We are superheroes. Mungkin teman-teman belum sadar, tapi semua di sini adalah superheroes yang sebenarnya berkontribusi pada ruangan yang luas ini, bintang-bintang yang dengan perannya masing-masing, bikin space ini jadi seru banget seperti pasar kalau kata Mas Dhani tadi. Bayangkan itu. Jadi kita yang harus meredut itu karena kita akan mikirin soal gimana caranya ruang warga itu nyatanya kemudian banyak sekali yang harusnya penyelenggara negara itu memenuhi, menghormati, melindungi hak-hak kita, nyatanya hak-hak kita dirampas. Bukannya dihormati, dilindungi, dan seterusnya, tapi dirampas. Padahal kita mau kerja bareng nih, mau bareng-bareng jadi warga negara Indonesia, karena kita pingin hak-hak kita dihormati, dilindungi, dipenuhi.
Sesederhana, kenapa kita harus minum air? Kalau mau minum air tuh beli. Padahal tanah air kita ini kaya banget, air ada di mana-mana, tapi kita beli air buat minum. Siapa yang diuntungkan? Perusahaan-perusahaan air minum. Kenapa di Singapura bisa kita minum air keran, di sini nggak bisa? Singapura benar dekat, beda pulau dikit, tipis banget. Tapi kita jarang mikirin itu, karena kita dibuat nggak berpikir tentang itu. Ya udah, paling kita akan pikirkan soal hal-hal lainnya, tapi kita lupa kalau ada hak-hak kita yang sebenarnya nggak dipenuhi sama negara. Maka kita yang harus berjuang sendiri. Kita berbicara soal ruang warga sesungguhnya, di mana kita kerja bareng-bareng, karena kita lah yang akan jadi penyeimbang kekuasaan. Kita nggak perlu nungguin menu makan siangnya Megawati ketika ketemu dengan Prabowo, apakah nasi goreng atau bukan? Nggak perlu. Mencolok ternyata ya. Kok saya nggak dibagi sih? Tapi kita nggak perlu nungguin itu. Karena ruang warga inilah yang akan jadi penyeimbang kekuasaan. Karena kita yang harus merebut sampai dengan kita dapat hidup yang lebih baik, teman-teman. Dan tapi repotnya adalah kalau kita kerja sendiri-sendiri, kita tuh lemah banget. Tadi bicara peraturan, kebebasan. Yang terjadi adalah ternyata kalau kita kerja sendiri-sendiri, mungkin teman-teman akan diretas, mungkin teman-teman akan diancam, mungkin teman-teman akan jadi tersangka. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi karena kekuasaan menyalahgunakan wewenang mereka. Dan karena itu, teman-teman bayangkan bahwa kita harus bergerak di ruang yang menurut laporan-laporan seperti laporan PSHK ini semakin sempit. Tapi yakinlah kalau misalnya kita berkolaborasi, kita terkoneksi dan lain sebagainya, kita bikin space kita lagi. Dan itu yang menurut saya akan bikin space kita ini jadi begitu luas lagi sama seperti yang kita bayangkan tentang angkasa. Dan tadi saya cerita dirty vote karena saya cerita tentang sesuatu yang bikin teman-teman relate. Tapi bayangkan bahwa hal-hal di mana suatu upaya yang nggak dipikirin sebelumnya, dipikirinnya sedikit, tapi mulai luas sampai nggak ada koordinasi jalan, itu nggak cuma itu. Bayangkan juga misalnya apa yang saya dan teman-teman lakukan di Jentera. Sebuah sekolah yang mungkin teman-teman di sini banyak banget yang nggak tahu sebenarnya Jentera apaan sih. Tapi ada mahasiswa saya yang bilang, Jentera itu Mbak, buat saya adalah sebuah tempat yang kecil, tapi gagasannya luas. Saya ingin ngajak teman-teman untuk berpikir bahwa kita nggak terikat dengan kita organisasi kecil atau besar. Jentera itu kecil banget, mahasiswanya setahun kira-kira intake-nya 25 orang doang. Kecil. Dosennya juga nggak banyak, nggak ada yang 1,5 tahun bisa dapat doktor gitu kayak yang kemarin ini. Nggak ada, kita nggak ada. Biasa aja, nggak mentereng, benar. Tapi gagasannya kita buka seluas-luasnya. Kita bikin angkasa yang nggak berbatas. Dan akhirnya juga kita kerjasama sama teman-teman di Inspirit supaya semua dosen misalnya bisa gaya mengajarnya nggak kayak dosen biasa gitu. Hafalin ini pasal 1 bunyinya apa? Baca pasal 1, nggak kayak gitu. Bayangkan bahwa kita semua sebenarnya bisa begitu teman-teman. Itulah ruang sipil. Ketika bintang-bintang ini dengan segala redupnya, dengan segala terangnya masing-masing, kita semua adalah superhero, kita connect bareng-bareng, dan kita bergerak untuk hidup yang lebih baik. Nah, jadi dengan itu, menurut saya juga superhero. Kekuatan saya adalah dosen di sebuah sekolah hukum yang kecil, tapi dengan gagasan yang besar. Terima kasih.